Sekarang mungkin di Turki kita punya sekitar 2000-an santri. 2000 santri hafal Quran Betul. dari Indonesia. Dari Indonesia. Mohon maaf, bahkan kita tuh dapat jamaah yang belum bisa bacaan sholat. Saya boleh nanya nggak? Tapi mungkin agak lucu, kata dia. Tapi harus saya tanyakan sekarang daripada terlambat. Abi, kalau Abi ruku, kan berdiri tuh. Abi baca apa? 2007, 2006 itu fase-fase haji paling enak. Karena satu udah modern ya, udah banyak teknologi. Dan Terus gak rame-rame banget. Gak rame-rame banget dan gantri. Walaupun kita tahu nih, ini sebenarnya agamanya kurang. Ngelihat Ka'bah nggak nangis ada nggak? Nggak ada. Itulah sebabnya target kalau kita mau berdakwah ke orang-orang atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Mojo. Balik lagi bersama gua Ilham Pradipta di program Entrepreneur di channel YouTube Muslim Journey. Buat yang belum tahu, Entrepreneur ini adalah program di mana gua visit ke para pelaku usaha di industri pariwisata, apapun itu, travel haji umroh, travel wisata ramah muslim gitu ya, atau juga aksesoris-aksesoris yang jualan, pokoknya yang dia berada di industri pariwisata gitu. Nah, di episode kali ini gua mau meliput salah satu tour and travel yang ada di daerah Pemuda Rawamangun, namanya Hisar Travel. Nah, gimana keseruannya sama tim dari Hisar Travel, terus gue juga bakal ngomongin apa, ikutin terus video sampai akhir. Tapi jangan lupa lu subscribe dulu dan aktifkan notifikasinya biar lo nggak ketinggalan video terbaru dari Muslim Journey. Nah, Sobat Mojo, alhamdulillah kita udah sampai di Hisar Global Indonesia, salah satu tour and travel yang akan kita liput pada episode kali ini. Ini ada mobilnya. Kalau misalnya lo lagi ada di daerah Matraman, Hutan Kayu, Jakarta dan sekitarnya, kalau ngeliat mobilnya ini, Hisar Global. Berangkat desumroh.com websitenya ya, 100% masih berangkat. Nah, kita akan lihat seperti apa obrolannya bersama orang dari Hisar Global. Ikutin gue yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas? Ya, Saya Ilham. Abi Lutfi. Oh, Abi Lutfi. Sebentar pakai ini. Nah, ini Mas Lutfi berarti yang kontekan sama saya selama ini, Sob. Jadi saya WhatsAppan sama Mas Lutfi. Terima kasih sudah mengizinkan kami untuk hadir ke Hisar. Silakan bisa masuk, Mas, Oh, siap. ke dalam. Boleh. Ini ada Nah, kantor. ini dia kecil kita. kantornya luar Kantor biasa, kecil kita. Masya Allah. Nah, Mas Lutfi, Pak, izin Pak. Seperti biasa, Sobat Mojo, kita akan ada ini, Mas, office tour lah sebentar. Oh, oke. Ini kayaknya sampai ke atas apa di sini aja? Kalau sekarang karena ini libur jadi Oh banyak. iya benar, banyak. libur. Agak lebih crowded lah. Jadi di kita atas. akan coba office tour di sini Mungkin aja. kalau satu lantai ya? satu aja boleh nih. Boleh. Boleh. Nah, kita office tour dulu. Dari sini mungkin ya ada banner dari harus memilih Hisar Global. Ini keunggulannya dari Hisar Global Nah, sendiri. ini banner dari Hisar Global, terus ini juga disiapin dispenser Wah, untuk minum. untuk minum para calon jamaah ya. Betul. Ini kalau secara arsitektur ini gimana nih ceritanya nih, Mas Lutfi? Kalau arsitektur, Ini ada Ini tempelan-tempelan ornamen-ornamen kayak gini Oh, gitu iya. kan. Terus warnanya emang ya warna ini menyesuaikan dari warna Hisar Global itu sendiri, Mas. Jadi apa, warna tur- hijau dengan turquoise turquoise, ya. Betul. Ini ada ruang buat jamaah ya, Iya, calon ini- jamaah daftar Kalau ngobrol daftar di gitu sini ya. ngobrol. Terus ini untuk ini rapi Nah, nih di Ini yang penting nih. Asia Tarase. Karena etalase ini juga bisa menjelaskan dari seluruh apa yang jamaah nanti dapat gitu. Ya, jadi ada majalahnya ya. Majalah dan lain sebagainya. Dapat. Majalah juga itu punya buatan kita sendiri gitu, Mas. Dari penerbit Iya. Fazilet. Iya, Jadi terus kita ini ada kerjasama. batiknya. Betul. Ini apa nih? Oh, tempat gesper ya. Gesper. Lengkap. Jadi bisa lihat-lihat. Dibuka, dipegang bisa berarti. Boleh. Nih ditekan, Mas. Oh, Ini agak canggih sedikit, canggih ya. maaf. Siap. Nah, ini dia. Tuh. Jadi ini juga ini tas sendal kita. Oh, tas sendal. Ini tas sendal kita. Koper dapat 2. Koper, kabin sama yang buat iya. di bagasi. Kalau misalkan normalnya ini yang gede aja. Kalau Oh, yang dua ini yang kecil agak tambahan aja. tambahan. Tapi dapat.
Kalau paket gold kita dapat tergantung paket berarti. Tergantung paket. Iya. Ini kain ihrom premium kita. Ada logo Hisarnya di dalamnya. Oh, di ada, apa namanya? Jadi ada cepak. Iya, ada patternnya. Iya. Masya Allah ya. Oke, ini ruang jamaah, ini ruang tunggu berarti. Iya, ini ruang tunggu. Buat ngobrol-ngobrol. Ini meja ini 2. Ini meja penyambut tamu lah. Bukan di sini berarti. Waduh. Jadi nanti itu di belakang datang. Ada meja lagi? Nah, itu meja untuk bagian akuntan kita. Lihat sebentar boleh? Boleh. Ini juga. Pak, izin Pak ya. Bentar. Iya, ini ada mapnya guys. Iya. Melambangkan Hisar itu adalah mendunia. Ada globalnya. Iya, betul. Hisar global mendunia. Betul. Jadi ini bisa jalan-jalan kemana aja selain umroh? Untuk fokus umroh dulu. Fokus umroh dan ada tur Turki insya Allah di tanggal 19 April nanti. Nah ini orang yang betul. ngeliatin angka terus. Nah, ini ada 2 meja lagi di dalam belakang. Iya, betul. Ada yang ini ada ruangan dokumen gitu ya. Nah, ini kebetulan ada pengiriman insya Allah. Ini mau tetap ada keberangkatan ya. Makanya di atas juga lagi repot ya. Ini naik turun ke bawah gitu. Berarti 4 lantai. Semua di paling atas ada gudang. Total tim ada berapa banyak, Mas? Kalau tim di kantor sendiri itu ada 20. Di kantor ini 20-an. Kalau se-Indonesia, secabang-cabang itu? Kita pakainya koordinator, Mas. Jadi kita sistemnya koordinator itu sekitar 30-an ada lah jadinya. 30 koordinator. Total. Bukan. Jadi total berarti koordinator 10-an gitu. Ya. Nah, di bawahnya itu kita make sistem apa ya? Kemitraan gitu. Terus ada salah satunya pakai sistem pesantren. Kita jadi memaksimalkan fungsi pesantren. Pesantren ya Santa Fi Sulaimania seperti itu. Oke. Nah, mungkin nanti ngobrol podcast kali ya sama Mas Lutfi. Nanti mungkin boleh sama Abi Agung. Penanggung jawab haji juga. Nah, sebentar. Ini saya ada yang menarik, umroh mudah. Ini bersama kemarin sempat terlihat juga nih sama BFI. Dia bisa berangkatnya belakangan katanya. Bayarnya belakangan. Betul. Maksudnya nyicil gitu. Betul. Jadi kita juga punya punya rekanan BFI Syariah. Itu juga kita baru diajak dan karena mereka relaunching. Yes. Nah, jadi programnya sama, program berangkat dulu baru bayar belakangan. Nanti ngobrol kali sesuai dengan akad syariah dan lain sebagainya. Sama Abi Agung ya, gimana ceritanya nih kalau mau pakai ini gitu ya. Insya Allah bisa pilih sekarang. Mau pakai yang mana gitu ya, atau udah tahu di daerah sini udah kenal, pengen berangkat terus cash flow-nya pengen dijagain gitu ya. Untuk memudahkan jamaah gitu. Oke, siap. Kalau begitu Mas Lutfi, kita mau ke podcast sama Abi Agung. Boleh. Nah, kita masuk ke segmen podcast. Nah, Sobat Mojo, kita udah masuk ke segmen podcast bareng Abi Agung. Ya. Memang harus pakai Abi ya? Abi itu panggilan akrab sebetulnya. Bukan, Abi itu artinya bukan ayahku. Itu untuk bahasa Arab. Ini bahasa apa Abi? Ini kebetulan karena kita lebih banyak teman-teman kita itu lulusan atau teman-teman yang lulus dari Turki, kita pakai istilah bahasa Turki. Itu bahasa Turki, Abi itu bahasa Turki. Artinya? Artinya itu kakak laki-laki. Abang berarti? Abang. Nah, ini kosakata baru berarti buat saya ya. Jadi kalau mau manggil teman Abi itu artinya abang. Abang. Jadi supaya kita lebih akrab aja sih. Iya, jadi semua tim di sini di Hisar manggilnya Abi gitu semua. Biasanya kita Abi. Yang memang dia lulusan dari Turki. Kebanyakan lulusan dari Turki. Kok bisa kebanyakan lulusan? Karena kita gimana nih? Beberapa untuk Hisar sendiri ya. Untuk Hisar sendiri itu kita merupakan perusahaan yang didirikan oleh inisiasi dari yayasan, sebuah yayasan gitu ya, sebuah yayasan pendidikan yang bernama Yayasan Tafiz Sulaimania. Yayasan Tafiz Sulaimania. Betul. Sulaiman apa Sulaimania? Sulaiman nama pendirinya. Sulaimaniyah. Ya, Niyah itu nama orang-orang yang mengikuti jejak atau metode pendidikan dari pendiri Sulaimania. Oke, berarti Hisar ini unit bisnis dari yayasan itu. Unit bisnis. Oke. Keren juga ya. Jadi artinya sekolah Tafiz punya unit bisnis tour and travel. Betul. Haji umroh. Betul. Karena kita nggak bisa terlepas dari itu ya. Bahkan kalau kita bilang pendidikan, baiknya memang tanpa biaya gitu. Cuman jadi Sulaimannya free? Beasiswa. Iya.
Beasiswa free berarti? Tidak 100% di Indonesia, tapi untuk teman-teman kita yang berprestasi, yang bisa menyelesaikan hafalannya 30 juz, itu kita kirim ke Turki free. Oh. Biaya pendidikan selama 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun. Di Turki? Free. Free. 30 juz tapi? 30 juz. Tapi banyak di situ yang ke Turki? Per tahun bisa 200-300an. Berarti ada 300 orang yang hafal Quran dari situ? Sekarang mungkin di Turki kita punya sekitar 2000-an santri. 2000 santri hafal Quran? Betul. Dari Indonesia? Dari Indonesia. 2000, dari sini aja satu sekolah aja 2000 orang ya? Iya. Sulaimaniyah se-Indonesia maksudnya? Se-Indonesia maksudnya. Itu ada 2000 orang Indonesia hafal 30 juz. Pergi ke Turki buat belajar lagi di sana. Buat belajar makna yang mereka hafalkan. Iya. Nanti setelah dari sana yang sudah selesai bisa menjadi tim dari salah satu pilihan. Salah satunya. Jadi pilihan. mungkin ya Yayasan Sulaimaniyah ini mungkin bisa kita bilang selain daripada instansi yang ada di negara gitu ya, kayak TNI atau Polri, yang mana lulusannya 100% langsung terjun ke tempat kerja atau kita sebutnya khidmat, itu Sulaimaniyah. Jadi setiap lulusan tahunnya sebelum lulus pun itu kita sudah ada penempatan. Nanti kamu ngajar di sini, nanti kamu ngajar di sini, atau nanti kamu ngurusin travel, atau kamu nanti ngurusin rumah potong, atau kamu nanti ngurusin percetakan dan lain sebagainya. Jadi kalau ngomongin Hisar nggak bisa lepas dari ngomongin Sulaimaniyah. Tidak bisa lepas. Jadi sekarang kita podcastnya semi-semi pendidikan dan travel. Boleh. Karena nggak terlepas juga. Jadi ada satu perkataan pemimpin sekarang Sulaimaniyah itu yang bilang, kalau target dakwah ya, karena kan kita sebagai yayasan pendidikan yang mana pasti bercita-cita untuk menyebarkan agama Rasulullah SAW, dinul Islam yang hak ini seluas-luasnya. Kalau target dakwah kita itu antara umur 4 sampai umur 20 tahun, itu kita bisa seret ke pondok Sulaimaniyah tadi itu. Ya, kita bisa seret, kita bisa ajarkan dan lain sebagainya. Tapi untuk orang-orang di umur 22 sampai nanti masa tuanya 80-90 tahun, untuk memberikan pendidikan kepada mereka itu memerlukan metode khusus. Yang mana kita bawa langsung ke pusat dakwahnya, yaitu di Haramain, Mekah dan Madinah. Sebentar. Pak, Abi Agung sebentar. Ya. Artinya kalau saya di usia 30 something ini ikutan Sulaimaniyah masih bisa? Untuk belajar ngaji kita semua usia bisa. Tapi untuk bisa berangkat ke Turki itu nggak bisa? Ya, ada. Atau beli paketnya di sini? Iya, beli paketnya di sini. Ada tur Turkinya. Ya ini saya lihatin dari tadi nih. Tur Turki ini ya. Betul. Iya. Jadi kalau dari cita-cita pemimpin kita tadi itu, yang tadi kita bilang, untuk, dan ini betul-betul fakta gitu, untuk orang-orang yang seperti mencari jalan kebenaran, atau misalnya dia baru mau belajar agama dalam tanda kutip, baru hijrah gitu, temu alaf gitu ya, untuk lebih meyakinkan dan lebih memutmainkan atau lebih memperkuat niatnya ya, karena mereka kan jatuhnya mereka udah mungkin ekonominya lebih stabil ya, atau yang bisa kita bilang usia-usia kerja, jadi waktu mereka tuh sedikit. Kalau mereka harus teratur setiap hari, ya mohon maaf jangan ke pondok gitu. Kita bisa ke masjid setiap hari aja udah mantep banget kan, sholat jamaah. Betul. Nah, untuk mereka tuh perlu ada satu boost lagi yang mereka bisa anggap memotivasi diri mereka sendiri. Ya apa? Kita bawa ke tempat Rasulullah SAW dulu berdakwah di Madinah Munawwarah. Gitu. Kita bawa langsung ke rumah Allah, ke Baitullah. Dengan cara umroh di sini. Dengan cara umroh. Oleh sebab itu, jadi niat Pondok Rentafid Sulaimaniyah mendirikan travel umroh, niat utamanya tuh itu untuk memperluas dakwah supaya kita bisa langsung masuk ke setiap komponen masyarakat. Artinya dari pendidikan dalam tanda kutip ada Hisar Global ini sebagai studi tour. Bahasanya mungkin. Betul. Ya. Orang-orang bisa sekalian, yuk kita jalan-jalan dalam tanda kutip ibadah. Betul. Sambil ngelihat nampak jelas Rasul pada saat berdakwah. Betul. Gitu ya, Rasulullah SAW. Terus dapat ibadah juga, pahala juga. Pastinya. Apalagi meluruskan niat. Pastinya. Jadi maaf, Mas pernah umroh? Ya, alhamdulillah. Pasti ngelihat dong ya jemaah-jemaah. Dan latar belakangnya pasti berbeda. Ada yang sibuk. Mohon maaf, bahkan kita tuh dapat jamaah yang belum bisa bacaan sholat. Mualaf nih ceritanya.
Luar biasa, Oh, muslim. maksudnya muslim dari lahir Muslim kecil? dari lahir. Cuman memang mungkin tidak tersentuh pendidikan agama semasa mereka. Lalu Semasa mereka berpendidikan. Akan tetapi mungkin ya dibukakan nih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi mereka ayo udah coba deh, mungkin diajak istrinya atau diajak anaknya gitu untuk berangkat gitu ke tanah suci. Dan saya terteguhnya itu waktu itu, ini kisah nyata sebetulnya. Kita tuh beres umroh, Pak. Bayangkan, beres umroh. Umroh itu kan kalau untuk masyarakat Indonesia sendiri, muslim apalagi ya, itu kan ibadah tertinggi lah. Dalam artian selain haji, ya haji ada antrian, ya udah kita ada rezeki, kita umroh deh. Gitu ya. Beres umroh, kita pikir kita itu ya dalam puncak keimanan gitu, tiba-tiba pada saat perjalanan ke hotel dari masjid gitu keluar gitu ya, kita biasanya ngobrol, baru tuh basa-basi gimana pekerjaan dan lain sebagainya. Salah satu pertanyaannya tuh, Bi, saya boleh nanya nggak? Tapi mungkin agak lucu kata dia. Tapi harus saya tanyakan sekarang daripada terlambat. Abi, kalau Abi ruku kan berdiri tuh, Abi baca apa? Pertanyaannya, ada jamaah-jamaah kita atau orang tua kita yang seperti itu. Dan mungkin kalau dia tidak ke tempat itu, selamanya dia akan malu gitu untuk bertanyakannya gitu. Karena dia kalau nanya ke temannya pasti jatuhnya diledekin. Tapi ini kan udahlah, udah di tanah suci. Terus dengan pengetahuan Islam atau pendidikan Islam yang segitu minimnya, pernah nggak di berbagai macam jamaah yang pernah kita antar ke sana gitu, ada nggak Pak, walaupun kita tahu nih ini sebenarnya agamanya kurang, ngelihat Ka'bah nggak nangis, ada nggak? Nggak ada. Itulah sebabnya target kalau kita mau berdakwah ke orang-orang atau teman-teman kita di usia 22 tahun ke atas, dalam artian dia itu sudah dari segi ekonomi bagus, dari segi waktu nggak ada untuk belajar agama, kita bawa aja ke sana. Karena di tempat-tempat tersebut adalah tempat-tempat dicurahkannya hidayah, dicurahkannya, diampuni dosa-dosa, tempat orang kembali ke penciptanya gitu. Jadi Hisar Global ini semi-semi perusahaan travel untuk memotivasi pendidikan agama gitu ya. Tipis-tipis lah gitu. Itu bukan semi lagi sih, itu memang udah niat utama kita dan udah jadi ideologi kita. Alhamdulillah. Jadi memang niatnya tadi balik lagi ke harus diniatkan seperti itu. Iya. Jadi untuk berangkat ke sini, berangkat ke tanah suci, niatkan dulu untuk belajar atau memperbagus ilmu gitu. Iya. Nah, kalau Hisar sendiri mulainya dari tahun berapa? Kalau kita secara PT itu kita sudah dari 2015. 2015. Kalau Sulaimaniyahnya udah lama ya? Kalau Sulaimaniyahnya sendiri masuk ke Indonesia itu 2005. 10 tahun setelah ada baru ada. 10 tahun setelah ada baru kita ada. Kemudian kita alhamdulillah masuk ke BPW dulu. Oke. Kalau BPW berarti ada Turki ya? Ada Turki. Jalan-jalan ke Turki. Ada BPW dulu. Kemudian kita kan tahu regulasi diperketat 2018, 2017. Alhamdulillah kita sudah menjadi PPIU di tahun 2020. Pas COVID berarti? Pas COVID, betul. Itu pas sebelum monetariem. Kemudian nanti, alhamdulillah juga di 2024 ini kita sudah dapat PIHK. Jadi, udah bisa haji berarti. Hisar Global bisa memberangkatkan haji khusus. Masya Allah. Berangkat haji bisa dari Turki nggak? Biar lebih murah biayanya? Apa sama aja? Atau lebih cepat sih? Lebih cepat? Lebih cepat nggak dari Turki? Kalau Turki, dia punya sistem berbeda. Dia punya sistem berbeda. Dan setiap negara memiliki jatah. Jadi memiliki jatah ininya masing-masing. Kecuali memang dia berangkat pakai haji furoda ya. Kalau dia pakai kuota nasional, cuma kan lebih mahal Pak di sini Pak. Betul. Jadi kalau misalnya bicara cepat di Turki itu sistemnya lebih bisa cepat karena dia pakai sistem bukan antrian, tapi sistem undian. Wah. Nah, jadi setiap tahun jamaah haji yang terdaftar itu diundi siapa nih yang bakal berangkat gitu. Jatuhnya adil apa nggak adil kalau kayak gitu? Ya itu menurut Turki sih adil ya. Karena diundi. Karena diundi. Jadi nggak. Karena bisa jadi ada orang-orang yang uangnya berlimpah bisa berangkat haji berkali-kali. Betul. Dan itu terbuka. Termasuk pemerintahannya sendiri. Pejabat juga diundi. Betul. Oke. Tapi undiannya ada batasnya. Misalnya pokoknya ada 1.000 orang yang daftar haji diundi. Tapi kalau belum nyampe 1.000, dikumpulin dulu 1.000 gitu. Diundi itu karena memang sudah melampaui batas kuota nasional. Oke. Jadi yang batas nasional tetap berangkat, ininya ada undian. Jadi semuanya diundi. Untuk informasi,
jatah haji itu kan dihitung dari 1/1000 umat muslim yang ada di negara tersebut. Kayak Indonesia nih, kita kasih contoh nih. Di Indonesia berapa? 200.000. Ya, betul. Jadi di Indonesia itu dianggap umat muslimnya itu sekitar 221.000. Kayak 210 juta. Jadi kita dapat per tahun itu 221.000. Betul. Untuk tahun kemarin khusus 241 karena di akhir kan Pak Jokowi dapat kuota tambahan 20.000. Untuk tahun ini balik lagi 221.000. Nah, di Turki pun sama, itu dihitung umat muslimnya berapa dibagi 1.000. Nah, cara pengalokasiannya kalau di Indonesia kan siapa yang cepat daftar dia dapat antrian. Kalau di Turki enggak, daftar mau kapanpun, nanti dari jumlah pendaftar yang dari tahun-tahun berikutnya itu dan lain sebagainya, itu dilihat kalau misalnya lebih dari kuota, dia akan diundi siapa yang akan berangkat. Jadi nggak pakai antrian maksudnya. Ya. Kalau misalnya jatuhnya itu pendaftar haji sudah lebih sedikit dari kuota nasional yang diberikan, ya udah berangkat aja, nggak usah diundi kalau kayak gitu. Karena itu kan udah pas gitu. Karena angkanya udah pas, udah berangkat nggak berangkat gitu. Karena Indonesia kan pakai sistem antrian baru 2011 juga. Ya, tapi kan langsung puluhan tahun. Iya, sebelumnya kan nggak ada undian. Langsung berangkat jalan-jalan aja. Ya. Karena emang belum kelebihan. Karena belum memenuhi kuota nasional. Jadi siapa aja deh yang mau berangkat. Jadi masih beruntung ya orang-orang yang berangkat haji masih 2010, 2011, 2007, 2006 itu fase-fase haji paling enak karena satu udah modern ya, udah banyak teknologi dan nggak rame-rame banget. Dan nggak antri. Iya. Nah, kalau di Hisar sendiri ini udah mulai menjual paket haji Furoda. Alhamdulillah. Tahun ini. Apa buat berangkat tahun ini apa buat tahun depan? Kita baru fokus di haji khusus dulu. Jadi kita mengumpulkan teman-teman yang mau berangkat haji 8 sampai 9 tahun ke depan. Jadi kalau untuk porsi haji khusus itu lebih sedikit antriannya, maksimal tuh 9 tahun. 9 tahun. Tapi Furoda belum jualan. Kalau Furoda insya Allah mungkin di 2-3 tahun yang akan datang. Nah, kalau paket umrohnya sendiri yang jadi andalan dari Hisar Global ini apa nih, Pak? Kalau paket umroh kita tetap paket reguler sih, jadi primadona. Jadi paket 9 hari untuk daerah perkotaan itu masih yang paling banyak diminati. Berapa harganya itu? Itu untuk paket silver. Paket silver itu kalau menurut saya pribadi itu paket yang paling nyaman dan paling enak karena dari segi hotel, maskapai, direct biasanya, kemudian dari segi hari itu sangat cocok untuk teman-teman yang ada di perkotaan, yang mana waktu mereka nggak banyak buat pergi umroh, tapi tetap mendapatkan pelayanan yang nyaman. Itu di harga 32 sampai 33 jutaan. 32-33 jutaan 9 hari. 9 hari. Hotel bintang 5. Hotel bintang 5 dan direct pesawat. Direct. Pakai apa berarti di sini? Bisa Saudi, bisa Garuda Indonesia untuk keberangkatan Jakarta. 2 pilihan itu berarti ya? Ya. Kalau untuk daerah kita masih pakai Lion Air, Citylink. Lion Air. Karena daerah itu artinya untuk yang dari Surabaya ke Madinah. Langsung ke Madinah. Terus itu direct juga? Direct. Jadi kalau buat ngelihat pesawat ini direct atau enggak, lihat aja kalau mereknya lokal, Lion, Garuda itu pasti mereka direct. Kalau misalnya mereknya udah punya negara lain, Emirates gitu, pasti dia transit ke Dubai dulu atau Qatar, dia pasti ke Doha dulu. Iya. Waktu lagi saya umroh sebagai Qatar sih, ke Doha dulu. Berarti ke Doha dulu. Lumayan sih itu. Berapa jam ya? 3 atau 4 saya lupa dah. Ya. Lumayan lama sih. 3-4 jam untuk transit itu singkat sebetulnya. Karena kan kita harus ngejar pas flight kan, flight juga sama ngambil apa? Betul, belum kalau ada kamar bagasi dan lain sebagainya. Kalau di kita jamaah nggak ngambil tas bagasi. Jadi kalau transit di Dubai atau di Qatar tinggal jalan aja tinggal jalan. Jadi tas langsung otomatis. Saya 2015. Kayaknya masih yang old school kali ya, old style gayanya kali ya pada saat itu. Jadi udah lama sih. Nah, terus kalau untuk marketnya sendiri nih, Pak Agung, ini kan kita melihat bahwa bisnis travel haji umroh ini kan red ocean ya, udah menjamur dan gampang gitu buat ngejalanin, bukan ngejalanin maksudnya ngebuka gue punya usaha travel haji umroh nih, berangkat bareng gue dong gitu. Kayaknya orang bisa melakukan itu dengan mudah gitu ya. Apalagi dengan kebijakan sekarang yang mana semua sistem perizinan satu pintu kan. Sekarang semuanya oleh negara nih, kalau kita mau buat izin apapun kan cuma satu situ, OSS. Iya. Menteri Investasi itu. Jadi makin banyak dah perusahaan. Betul, jadi nggak
eksklusif lagi untuk Kemenak dan lain sebagainya. Walaupun dari sisi pengawasan Kemenak tetap ada. Iya, artinya kan untuk market orang-orang yang pengen berangkat umroh kan juga jadi banyak pilihan sebenarnya. Banyak sekali. Gua harus berangkat sama ini, sama siapa ini, sama siapa gitu milihnya gitu. Karena kalau dari Hisa sendiri mentargetkan siapa marketnya? Apakah anak-anak milenial, apakah generasi yang milenial, apakah usia berapa gitu, atau orang tua gitu. Itu kan macam-macam ya. Setiap travel haji umroh biasanya memiliki ciri khas tertentu gitu jamaahnya. Gimana Pak Agung? Jadi kalau untuk produk yang ada sekarang, jujur awal berdiri karena kita tadi masuk dari yayasan ya, dari Yayasan Taufik Sulaimania. Awalnya itu malah internal. Internal maksudnya? Jadi kita udah berjalan nih dari 2005 sampai 2010, 5 tahun sampai dengan 2015 dan lain sebagainya. Udah banyak nih kayak wali santri, santri, abi-abi atau ustadz-ustadz kita yang mana waduh kayaknya kalau kita umroh enak nih. Nah, dan mereka kan udah tahu nih. Bagus nih gimana bagaimana cara kita mendidik, bagaimana cara kita mengajarkan ilmu nih. Kolamnya udah kebentuk. Terus datanglah permintaan start gitu. Mau dong berangkat sekalian umroh gitu. Saya mau umroh tapi kayaknya bagus banget nih kalau misalnya pakai sistem Sulaimania dan sebagainya. Akhirnya bibit-bibit itulah yang kita ambil. Kemudian kita juga belajar. Ya sebetulnya kita juga belajar banget nih dari nol. Gimana sih caranya? Ya kita tahu cara atau kita tahu tempat-tempat itu, sejarah-sejarahnya. Tapi kita nggak tahu birokrasinya gimana. Yang paling penting kan itunya tuh. Betul. Akhirnya di 2015 dibentuklah satu tim yang mana mereka khusus untuk mempelajari hal-hal atau birokrasi di Indonesia untuk memberangkatkan jamaah. I see. Berarti dari para orang tua, wali santri tadi akhirnya berangkat, ada testimoni, lama-lama jadi badan hukum gitu ya. Puncaknya itu di pasca pandemi di 2023 itu merupakan rekor terbanyak kita tuh, pertama kali meledak yang mana tadinya di 2016, 2017 mungkin ratusan jamaahnya, di 2020, 2023 itu mencapai ribuan. Ribuannya berapa? Itu sekitar 1.200 sekali berangkat. Enggak, 1 tahun. Oh, 1 tahun. 1 tahun. Biasanya sebelum itu berapa ratus biasanya? 400, 500 tahun. Ya, 800. Itu sebelum pandemi itu 800. Berarti ya. 1 bulan itu 2 bis, 3 bis. Ya, 2-3 kali berangkatan. Kemudian dari situ utamanya kita menyegmenkan teman-teman kita yang ada di yayasan atau kenalan-kenalan atau wali channel-channel kita lah gitu, wali santri dan lain sebagainya. Makin kesini, alhamdulillah makin dikenal. Ya, biasanya kan kalau orang bertanya gitu, travel itu pasti ke orang yang pernah berangkat. Iya, rekomendasinya pasti kemarin sama ini, berangkat sama ini lagi gitu. Nggak bisa dipungkiri marketing terbaik itu ya word of mouth ya. Testimoni. Betul. Makanya 3R tuh selalu berlaku, rating, review, rekomendasi, recommendation. Apalagi di dunia digital sekarang ya. Dulu sebelum 2021 kan belum terlalu booming tuh yang namanya kayak media sosial yang meng-highlight umroh atau haji ini kan belum terlalu booming. Bahkan saya tahu ada travel haji umroh yang sampai saat ini platform digitalnya tuh tidak diaktifkan, Pak. Karena mungkin kekuatan di agent atau di word of mouth itu cukup kuat gitu. Makanya saya lihat kok Instagramnya nggak ada gitu. Itu ada beberapa yang memang sudah percaya dirinya udah luar biasa. Itu biasanya pemain lama yang memang kayak pemain lama bagus. Betul. Dia memang ribuan sih waktu itu. Saya pernah ngobrol juga ribuan jamaah setahun. Betul. Dia nggak pakai digital juga nggak ada kan, platform Instagram aja nggak ada. Kok nggak ada gitu. Kalau kita sendiri kita nggak bisa memungkiri kita pakai. Harus pakai kan zaman sekarang kan. Karena target sekali lagi kalau misalnya dibilang setelah kita selesai lah dalam artian dengan walaupun terus berputar nih, yang namanya santri keluar ada yang masuk ya kan, walinya juga beda dan itu tetap ada segmen itu. Yang sekarang banyak berangkat mungkin bisa dibilang 60-70% itu malah dari luar. Oh, jadi udah mulai berbalik kan, tadinya biasanya dari internal, sekarang jadi luar jadi mewarnai gitu. Bukan mewarnai, menambah gitu. Kalau di pelayanan umroh, kalau menurut saya agak kurang tepat kalau misalnya kita bilang segmennya mau ke siapa nih, karena sekali lagi dari tujuan kita awal untuk dakwah, siapapun yang datang kita harus melayani itu. Nah, yang jelas kita selalu berusaha supaya kita bisa melayani
berbagai level jamaah dari segi umur ataupun dari segi mohon maaf ekonomi, yang mana mereka bisanya tuh cuman segini gitu. Kalau misalnya yang fisik gitu, kayak orang tua kita, aduh saya cuma bisa gini, nanti kita bisa fasilitasi mungkin atau kita arahkan untuk memakai fasilitas yang bisa menunjang ibadah-ibadah mereka kayak kursi roda ataupun hal-hal yang mendukungnya. Ya, itu kan untuk menunjang di fisik ya. Betul. Kalau di masalah keuangan nih, Nah, gimana nih untuk biaya? Tadi kan saya sempat dimention tuh sama Mas Lutfi terkait yang di depan ini umroh mudah bersama BFI Syariah itu jauh lebih tenang. Nah, ini juga merupakan salah satu segmen yang sedang mungkin kita mulai coba untuk kita kembangkan di Travel Hisar ini. Jadi banyak banget nih dari pendaftar-pendaftar yang mana mereka itu ya nggak terlalu punya dana banget nih kalau sekarang, tapi pengen banget. Atau dia sanggup untuk nyicil. Ya, atau dia tuh sebenarnya saya punya penghasilan tetap yang bisa nyicil, yang itu udah settle selama 3-4 tahun ke depan dan berniat untuk berangkat ke Tanah Suci. Kalau misalnya memang ada teman-teman yang berniat untuk berangkat ke Tanah Suci walaupun belum punya modal yang sebesar modal awal untuk pembiayaan umroh, di Hisar Global Indonesia bekerjasama dengan BFI Syariah, kita memiliki program dana talangan umroh. Seperti itu. Prosedurnya gimana kalau bisa kalau untuk teman-teman yang seperti ini, satu kita menawarkan kenapa ke BFI karena jangkauannya itu lumayan luas. Di nasional itu ada lumayan banyak cabangnya, tidak hanya di Jabodetabek atau tidak hanya di Pulau Jawa. Nah, untuk prosedurnya jamaah yang berniat itu cukup datang aja ke kantor Hisar. Nanti kita akan kasih persyaratannya. Persyaratannya apa aja sih? Ya biasanya kita meminta identitas, KTP dan KK yang mana itu kita bisa gunakan untuk BI checking. Nah, itu kan yang penting itu dulu. Modal utamanya itu BI checking. Nah, nanti kalau misalnya BI checkingnya sudah lolos, barulah kita ke step selanjutnya. Nanti biasanya mungkin yang biasa ditanyakan ya aset biasanya. Tanpa kita sita dalam ini perlu garis bawahi ya, kita hanya menanyakan punya atau tidaknya. Tapi ada jaminan juga? Jaminan tidak ada. Kalau misalnya sampai 40. Jadi berarti kan bisa dong berangkat sama Hisar. Kecuali mungkin, aduh saya pengen berangkat bertiga nih. Berangkat bertiga kan nilainya udah di atas 60. Itu baru kita bisa menanyakan jaminan. Tapi untuk yang perseorangan, selama persyaratan yang awalnya itu sudah oke, itu insya Allah bisa langsung berangkat. Dan ini kan dengan hashtag jauh lebih tenang, artinya si para calon jamaah ini ketika berangkat tuh nggak merasa khawatir atau was-was takut ditipu kan. Karena kan udah berangkat dulu, bayarnya belakangan. Gitu. Jadi mendapatkan experience-nya dulu. Alhamdulillah udah umroh, dan ditambah lagi masa iya dia nggak mau nyicil sih? Kan berangkat umroh buat ibadah ya. Dan kebanyakan kan khawatir nih, aduh nanti gimana nih, ada yang ngingetin nggak atau dan lain sebagainya. Karena kita pakai pembayaran. Pembayaran. Nah, karena kita pakai BFI Syariah nih sebagai pihak ketiga, sebagai lembaga keuangan yang kita percaya, nanti treatment khususnya itu langsung dari BFI Syariah. Jadi nanti urusannya adalah tinggal jamaah sama BFI aja. BFI hanya membantu untuk pendanaan keberangkatan umroh. Jadi untuk membayarkan biaya umroh itu sudah berangkat pulang. Jadi pertama ketika udah dibayar urusannya jamaah sama Hisar travelnya berangkat. Pas pulang berubah jadi urusannya jamaah sama BFI. Tinggal bayar cicilan aja. Dan sebelum berangkat pun semua term and condition-nya atau perjanjian itu semuanya sudah sesuai akad syariah tadi ya, sesuai akad syariah tanpa jaminan, travelnya juga terverifikasi. Jadi para jamaah ini juga lebih tenang. Nah, ini buat sobat Mujuk yang di daerah Matraman, Rawamangun ya benar. Rawamangun. Karena saya di Matraman, Pak. Siap. Situ. Dekat sama rumah orang tua saya. Ini gampang banget ya menuju di depan Arion. Langsung, ini perempatan paling pemuda ya. Iya, perempatan koboi kalau kata. Iya. Soalnya Mall Arion. Lampu merahnya nggak berlaku. Benar. Jadi langsung di samping shelter busway Pemuda Rawamangun. Samping Velodrome. Samping Velodrome. Ya, seberangnya. Jadi lebih enak buat datang ke sini. Nanti bisa langsung aja cek di bawah. Saya taruh nomor telepon Hisar Global atau mungkin BFI-nya juga ya kalau bisa mau nanya-nanya ya. Bisa saya taruh di bawah juga. Jadi biar langsung ke BFI mau sama Hisar gitu ya, bisa deh, nanti tinggal nanya-nanya gimana cara untuk pendaftarannya di sini. Nah, oke. Abi Agung, ini kita udah ngobrol panjang nih, Masya Allah ya, saya dapat insight yang luar biasa banget ya, dari mulai pendidikan, secara bisnis juga nih kayaknya
sustain kalau saya lihat ya. Karena starting buka travelnya itu udah ada produk market fitnya dulu gitu. Bukan buka dulu terus nawarin, tapi udah ada yang minta diberangkatin. Itu kan sesuatu yang beda gitu ya. Orang yang tadinya nggak mau buka umroh, mana diminta buat umroh gitu. Kadang ternyata bisa jadi bisnis dan hasil dari profitnya juga bisa mendukung pendidikan. Makanya ada beasiswa juga tadi di situ. Kemarin ada paket yang menarik nih. Apa tuh? Jadi kan Sulaimannya ini juga kan nggak cuma di Indonesia ya. Jadi kita sebagai lembaga pendidikan itu udah tersebar kemana-mana. Kebetulan kita punya cabang di Australia. Ya, kita namanya Hisar Global juga. Sulaimannya. Sulaimannya. Dan mereka juga punya Hisar Global juga. Kita mulai buka tim koordinator lah kita sebutnya. Dan awal bulan ini kita memberangkatkan jemaah umroh dari Australia. Orang Indonesia. Orang Australia. Orang Australia. Dari Australia ke Indonesia dulu, dari Indonesia kita berangkatkan ke Aromai. Bisa dibalik nggak? Orang Indonesia ke Australia, dari Australia pergi haji. Orang Australia juga ke sini dulu. Enggak, maksudnya bisa dibalik nggak? Kalau untuk haji sebetulnya nggak, intinya itu kalau kita mau berangkat dari luar negeri, kita harus memiliki visa ekspatriat. Permanent resident gitu. Permanent resident, walaupun kita hanya sebagai pekerja. Iya. Kayak TKI atau TKW kita nih. Itu bisa berarti. Yang di Saudi Arabia, kalau mereka visanya resmi dan visa ambil ya kita sebutnya, mereka dapat jatah buat haji. Betul. Jadi itu semuanya berlaku di semua negara karena kuota nasional yang ditetapkan itu langsung dari Saudi Arabia. Jadi walaupun sebenarnya nih negaranya ingin nih memberangkatkan kita nih sebagai orang luar negaranya yang mau berangkat haji dari negaranya itu, tapi selama kita nggak punya visa ekspatriat, ya mungkin berangkat dari negaranya, teman di imigrasinya pasti tertahan. Gitu. Karena dilihat paspor Indonesia, visanya kok berangkatnya visanya Australia atau negara lain. Betul, gitu. Kecuali memang kita pakai visa khusus. Ya, daripada repot, daripada ribet, berangkat barang Hisar aja. Barang Hisar aja diurusin semuanya. Paket-paketnya, informasi pilihannya saya taruh di bawah. Nanti Sobat Mojo bisa cek aja Instagram Hisar, ada berapa paket, kapan keberangkatannya, apalagi mau ganti musim ya. Ntar lagi insya Allah ya. Atau mau ngambil yang paket Ramadan, wah boleh banget. Paket Ramadan kita sekarang lagi renyah banget nih. Iya, betul. Karena kita harganya ada 500 seat. Yang kita sediakan. Tinggal sisa berapa? Biar nggak kehabisan. Kayaknya kita kemarin lagi upgrade 70 seat lagi. Itu nambah lagi. Satu grupnya udah penuh kayaknya. Jadi sekitar 40 sampai 50-an aja. Ya, insyaallah. Buruan. Dan dari harga itu kita masih di bawah 40. Dan itu bisa pakai BFI dong berangkatnya dong. Pasti. Buat ke Ramadan ya. Pasti Ramadan. Kita masih di bawah 40 dengan program itikaf. Tapi semua aman ya, Abi Agung ya. Karena kan sekarang ini lagi rame nih. Apa tuh? Isra Mi'raj. Hotel habis. Nah, itu gimana tuh? Ramadan pasti lebih ekstrim. Harusnya dalam tanda kutip ekstrim tuh banyak travel yang juga mengambil. Karena kan tuh peak season ya. Ramadan itu termasuk salah satu peak season buat umroh ya. Itu gimana tuh solusinya tuh? Jadi kalau misalnya kita mau lihat atau kita bedah sedikit, sebetulnya itu bukan di cancel. Jadi secara sepihak, pihak hotel itu menaikkan harganya. Jadi kayak ngensel halus. Betul. Jadi, bener nih. Emang waktu booking harganya segini, tapi sekarang harganya sekian. Tapi kan udah berangkat duluan. Ya, kalau mau, ya itunya di sini. Yang agak uniknya di sini. Ya. Kalau mau harga segini ambil, kalau enggak, saya balikin nih. Gitu. Dibalikin. Nah, kebanyakan atau mungkin travel yang dalam tanda ini menjadi korban, ya. Mereka mungkin masih memakai sistem yang belum terlalu kuat dalam pemesanan hotel. Seperti itu. Iya. Gimana nih untuk Hisar Global sendiri? Nah, alhamdulillahnya, karena sistem Hisar itu pemesanan hotel itu per tower. Jadi setiap tahunnya kita mencari hotel atau mencari tower yang dapat menyediakan layanan hotel selama 1 tahun penuh. Seperti itu. Jadi aman insya Allah lah ya buat insya Allah aman. Jamaah Hisar Global tuh tinggal mikirin mau doa apa di sana gitu. Betul. Ya walaupun yang kita nggak tutup mata juga adalah beberapa teman-teman kita yang merasakan juga dari satu atau dua grup dari efek si hotel ini. Tapi alhamdulillah mungkin ini sebagai inian juga, mungkin sebagai pegangan para calon jamaah nih, jangan ya sekarang segala sesuatu yang berhubungan dengan peribadatan ataupun perjalanan di dalam operasionalnya mungkin yang bertanggung jawab bukan travel, tapi ya jamaah kan taunya saya pakai travel ini, yang bertanggung jawab harus travel ini gitu kan. Nah, yang mungkin yang harus diketahui oleh para jamaah juga untuk menilai travel itu bukan
wah travel ini hotelnya di cancel, berarti travelnya nggak bagus. Karena ada kondisi eksternal yang tadi saya bilang, kayak keputusan sepihak dari pihak hotel itu benar-benar di luar kendali. Itu pasti ya dari 99 keberangkatan mungkin 1 atau 2 keberangkatan bisa seperti itu. Tapi yang harus dilihat yang paling penting adalah tanggung jawab travelnya. Kalau misalnya walaupun tidak sesuai dengan hotel atau hotelnya itu menolak jamaah, apakah bisa mengganti dengan yang lebih baik atau yang setara? Intinya tetap berangkat. Intinya tetap nyaman lah. Nyaman. Selama dibawa ke tanah suci dengan akad yang sesuai dengan pada saat Bapak Ibu mendaftar, walaupun memang mungkin hotelnya berbeda, itu semuanya ada di pihak eksternal sebetulnya. Jadi harus dilihat juga. Ya intinya secara komprehensif lah. Jangan walaupun lagi marah-marah, emosi nggak jadi berangkat. Dan kita paham banget kok, jamaah capek kan, perjalanan jauh sampai apalagi pertama kali berangkat umroh misalnya, jet lag, apalagi umur juga kan, yang punya asam urat, aduh, itu udah lengkap di satu tuh. Dan saya ngeliat di konten-konten tuh sampai di lobi hotel pada tidur. Betul. Nah, biasanya hotel itu kan langsung ngusir kan. Ya udah gitu. Cuman karena mereka juga paham nih bahwasanya ya ini juga ada salah kita juga. Jadi mereka tetap ya udah deh, kamu cari hotel dulu. Selama kamu cari hotel, jemaah tetap boleh tinggal di sini dan lain sebagainya. Itu semuanya prosedural. Jadi nih bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang tuh udah ada yang namanya musim peak untuk umroh. Kita dulu nggak pernah dengar tuh ya. Peak season gitu. Itu hanya berlaku untuk liburan-liburan ke negara Eropa gitu, Amerika gitu ya. Umroh tuh udah ada musim. Ada peak seasonnya. Jadi bijak dalam memilih tanggal, memilih travel, dan insya Allah untuk konsultasi kita selalu siap. Hisar Global ya. Yang penting kalau mau berangkat umroh bisa sama Hisar Global, bisa berangkat dulu biar lebih tenang gitu ya, jauh lebih tenang bareng BFI Syariah nih. Itu saya ada kelihatan soalnya saya baca. Konsultasi perjalanan ke Hisar, konsultasi keuangan ke BFI. Pak Agung nih, alhamdulillah ya kita ngobrol panjang, Masya Allah, luar biasa nih. Mudah-mudahan jadi manfaat juga buat yang nonton, dapat insight baru, khususnya juga saya dapat masukan baru, pengetahuan baru. Dan sebelum saya tutup, biasanya saya minta closing statement dari Narso. Kira-kira Abi Agung mau ngomong apa kepada penonton? Kameranya itu Pak, silakan Pak. Baiklah para penonton konten Bang Ilham, para penonton konten setia Bang Ilham, di sini saya mewakili Hisar Global Indonesia ingin menyampaikan bahwasanya berangkat ke tanah suci itu bukanlah sebuah tantangan. Berangkat ke tanah suci adalah sebuah syariat, baik yang haji ataupun yang umroh. Dan itu tidak dilihat seberapa mampu kita. Nah, jadi jangan berpikir kita ini belum mampu untuk berangkat ke tanah suci. Tapi mulailah berdoa untuk selalu dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya bisa berangkat ke tanah suci. Demikian dari saya. Semoga luar biasa. Insya Allah bermanfaat ya Bapak Ibu ya, Sobat Mojo juga. Jangan lupa nanti bisa langsung kontak, nomor telepon saya taruh bawah. Terima kasih Abi Agung atas waktunya, kesempatannya, udah bisa ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan kita bisa berangkat sama Hisar Global ya. Amin, ditunggu. Nah, buat yang nonton jangan lupa buat subscribe channel YouTube ini, aktifkan notifikasinya, juga like, komen, dan share videonya biar yang lain tahu kalau mau berangkat sama Hisar Global bisa berangkat dulu, bayar belakangan sama BFI Syariah. Kelihatan soalnya, saya baca lagi. Adlibs. Insya Allah ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.